Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan menampilkan kepada kita lebih pada sebuah pernyataan ajakan dari Yesus, atau sebuah pernyataan yang menjelaskan kepada para pendengarnya pada waktu itu, ada suatu kebahagiaan di antara kamu, karena kamu hidup dalam masa di mana seseorang yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada bangsamu itu sudah menyata di hadapan dan di tengah kalian. Dia sudah ada di hadapan kalian. Tentu kalau kita berbicara tentang ini menyangkut janji Allah kepada bangsa Israel, teristimewa janji akan kedatangan seorang penyelamat atau Mesias lah. Jadi Mesias itu dijanjikan oleh Allah kepada para nabi dan juga tentunya kepada para nenek moyang bangsa Israel, di mana akan datang seorang dari keturunan bangsa itu yang akan menduduki kursi Daud bapa leluhurnya, dan itu tentunya sudah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Jadi para nabi dulunya atau orang-orang suci yang pada dahulunya itu yang hanya mendengarkan janji itu, yang hanya menubuatkan kepenuhan janji Allah itu, tentu tidak berada dalam situasi atau tidak berjumpa langsung dengan subjek yang dijanjikan itu, Mereka hanya menubuatkan itu kepada para anak-anak mereka mungkin, atau pada para pendengar mereka pada waktu itu, kepada bangsa itu, Mereka menyampaikan itu, tetapi di sini mereka tidak berada dalam konteks kepenuhan janji itu. Mereka berada jauh di sana, atau mereka menyuarakan suatu peristiwa eskatologis, kalau dikatakan seperti itu, eskatologis dalam konteks dunia ini, berbicara tentang masa yang akan datang, kepenuhan yang akan datang. Jadi mereka hanya menyampaikan itu. Peristiwa terjadinya mereka tidak alami. Bertolak dari hal itu, maka pada kesempatan ini tadi bagaimana Yesus kemudian di hadapan para pendengarnya itu mengatakan sesuatu atau suatu fenomena, suatu fenomena yang luar biasa, atau suatu fenomena iman, suatu fenomena agung yang terjadi, di mana kepenuhan janji Allah atau membuat para nabi itu sekarang sudah terpenuhi pada masa ini, di mana Allah sendiri atau Mesias itu diutus ke dalam dunia dan ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Dan Yesus itulah Mesias yang dijanjikan itu. Kepenuhan janji Allah itu ada di dalam diri Yesus. Sehingga dalam konteksnya Yesus, dia mengatakan atau mengungkapkan suatu pernyataan bahagia. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, subjek atau orang yang dijanjikan Allah itu, atau yang dinubuatkan oleh para nabi itu sekarang sudah nyata. Dia sudah ada di dalam dunia, bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba. Dia berbicara. Dan tentunya adalah Mesias itu adalah
sabda Allah yang menjadi manusia, atau Allah, kepenuhan Allah itu ada di dalam sang sabda yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus berbicara, ya, tentu kemudian didengarkan oleh orang banyak. Yesus yang melakukan banyak mukjizat dilihat oleh orang banyak, dirasakan oleh orang banyak. Nah, disitulah kemudian Allah itu sungguh-sungguh berkarya secara nyata di dalam dunia ini, atau kepenuhan Allah yang berkarya secara nyata ada di dalam diri Yesus Kristus yang bisa dilihat oleh mereka, bisa didengar oleh mereka para pendengarnya pada waktu itu, dalam konteks orang-orang itu pada waktu itu, ya, atau dalam konteks pendengar Yesus pada waktu itu, termasuk para muridnya. Dia mengatakan, untuk kelanjutan Yesus mengatakan, sebab aku berkata kepadamu. Nah, ini dalam hal ini Yesus kembali kepada situasi di mana pada zaman dahulu itu, ya, para nabi itu, ya, lalu kemudian nenek moyang bangsa itu. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi, ya, dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, ya toh? Tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, menjadi jelas di sini, ya. Jadi pernyataan berbahagia Yesus itu, ya, menjadi jelas, ya. Jadi berbahagialah kamu karena kamu bisa melihat langsung apa yang sudah dikatakan pada zaman dulu. Bisa mendengar secara langsung, bisa melihat secara langsung. Sedangkan mereka yang dulu, mereka hanya mempunyai kerinduan untuk bisa melihat dan mendengarnya. Tetapi kepenuhannya itu ada pada zamanmu. Kamu bisa melihat dan mendengar dia. Jadi mereka dahulu itu ingin, para nabi itu ingin mendengarnya, tetapi mereka tidak bisa. Ingin melihatnya atau punya kerinduan untuk melihatnya, tetapi juga tidak bisa. Mereka hanya mempunyai kerinduan itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pesan mungkin untuk kita bahwa Allah itu, ya, yang berkarya dalam dunia itu tentu merupakan suatu peristiwa agung, ya, di mana selain dia menciptakan dunia ini, tetapi sekaligus dia datang dengan sendirinya. Dia menjadi seperti manusia. Dia ada di tengah ciptaannya sendiri. Nah, dia masuk dalam situasi dunia ciptaannya sendiri. Dia rendah diri untuk masuk ke dalam dunianya atau dunia ciptaannya menjadi manusia biasa. Di situ, ya, tentu Allah selain dia menciptakan, tapi juga dia hadir secara langsung. Begitu agung, begitu suci dunia ini sebenarnya, karena Allah itu sendiri sudah datang ke dalam dunia, mengunjungi dunia kita, pernah hidup di dalam dunia ciptaannya ini. Dan di sini dia tidak hanya datang, tetapi kemudian dia mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah yang mesti dilakukan oleh kita manusia. Secara khusus kita sebagai orang yang telah dibaptis, orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Jadi Yesus datang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah, ya, tentunya. Apa yang menjadi atau apa yang seharusnya dilakukan, semuanya disampaikan oleh Yesus. Satu harapan dari Yesus itu adalah kita setia kepadanya dan percaya. Saja, ya, percaya kepada perkataannya, percaya kepada ajarannya yang disampaikannya itu, dan tidak hanya sebatas percaya, tapi kemudian kita menghayati dan mengungkapkannya itu secara nyata dalam kehidupan. Sehingga dalam suatu kesempatan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan segenap jiwamu, tetapi juga ungkapkanlah itu dalam kehidupan, atau cintailah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Arti kedua hal yang tak terpisahkan. Tentu hal ini adalah sebuah ajaran yang disampaikan oleh Yesus yang diberikannya kepada kita. Nah, kalau kita melakukannya, tentu kita akan berada dalam perintah Tuhan, atau kita mentaati, setia pada perintah Tuhan. Meskipun terkadang berat kita mendengar perintah, tapi itulah perintah Allah untuk kita. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membencimu. Nah, itu kan. Tapi itu yang dikehendaki oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah kepada kita.
Tentu keterbatasan kita sebagai manusia untuk sampai pada kesempurnaan itu tidaklah mudah ya. Kita terus berusaha dan berjuang untuk bisa sampai kepada doa, permenungan, pendalaman iman, dan hal-hal lainnya ya. Itu sekiranya usaha yang kita lakukan untuk sampai pada titik yang diajarkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun kita tidak melihat, tetapi ajaran Tuhan sudah disampaikannya kepada kita melalui gerejanya. Harapannya adalah kita bisa mencoba dan terus mencoba untuk menghayatinya dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata kita. Semoga